Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami muliakan dan kepada seluruh mahasiswa baru kami yang kami istimewakan pada hari ini, terlebih dulu kami ucapkan selamat dan terima kasih atas kehadirannya, baik mahasiswa kami yang berada di ruangan kita ini melaksanakan kegiatan acara ta'aruf akademik gelombang pertama di tatap muka maupun yang melakukan ta'aruf di media sosial menggunakan Zoom meeting. Sesuai dengan disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan kita tadi, bahwa di gelombang pertama ini kita mahasiswa barunya hampir 200 orang. Namun dari 200 orang itu sudah ada yang masuk kuliah di semester genap ini. Jadi sudah ada yang masuk di semester genap, langsung bergabung di semester 2. Ada banyak ya yang sudah bergabung di semester 2. Kemudian kita lihat mungkin di Zoom itu tidak terlalu banyak. Ini adalah sisa dari kawan-kawan yang sudah mendaftar, yang insya Allah akan bergabung di semester ganjil setelah lebaran besok. Dan ini adalah gelombang pertama kita. Dan insya Allah kita akan tetap buka gelombang kedua dan ketiga dan seterusnya untuk penerimaan mahasiswa baru. Dan target kita insya Allah tahun ini kita akan targetkan jumlah mahasiswa kita itu sebanyak 1.000 orang dari 5 prodi. Mohon doa dan dukungan kita bersama. Di sini kami akan menyampaikan sedikit saja tentang profil kampus, dan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan, dan sekaligus tadi motivasi yang cukup luar biasa dari Bapak Direktur kita. Kami hanya sedikit menyampaikan perihal tentang keadaan kampus kita, yang mana gedung kita ini adalah gedung baru kita, yakni gedung 1. Kalau dicari di Google Map, kalau ingin bagi mahasiswa baru yang belum tahu alamat kampus kita, silakan nanti dicari di Google Map-nya adalah kampus utama State Al-Riau. Itu berada di Jalan Uka Iskandar Muda, di samping perumahan Green Sabita. Kemudian nanti untuk gedung kedua kita, yakni berada di komplek yayasan. Di situ kita laksanakan perkuliahan. Kalau sekiranya di gedung 1 kita ini tidak muat, maka tetap kita laksanakan perkuliahan di gedung 2. Di sana adalah kompleks sekolah pendidikan Al-Kifayah, mulai dari RA, MI, MTS dan MA insyaallah. Dan itu alhamdulillah sudah lumayan banyak mahasiswa kita sampai ke di sana kuliahnya. Kalau ingin kuliah tetap muka bisa di kampus 1, dan mau tetap muka kelas malam itu kita sediakan di kampus 2. Kemudian ini tentang fisik kita tidak perlu kami jelaskan karena waktu juga terbatas. Untuk penerimaan mahasiswa kita tahun akademik 2022 ini, kita nanti akan menerima mahasiswa dari berbagai kalangan. Yang pertama, kalau sekiranya ada di antara teman-teman kita atau adik kita atau anak kita yang di rumah yang tamat paket C, ya, tamat paket C, maka akan kita terima sebagai mahasiswa baru kita. Kita mulai dari semester 1 sampai semester akhir. Di paket C itu sudah kategorikan sama setara dengan SMA, maka bisa kita terima untuk sebagai calon mahasiswa. Kemudian yang kedua nanti yang tamatan SMA, tamatan SMK, kemudian ada tamatan MA ataupun pondok pesantren. Itu juga dimulai dari semester 1 sampai semester akhir. Kemudian jika ada nanti yang sudah pernah kuliah, gagal kuliahnya, atau sudah tamat S1 tapi tidak linear, ingin mengambil prodi sesuai dengan prodi yang ada di kampus kita, maka tetap kita terima. Kita ambil atau kita terima dari semester 3 sampai semester akhir, dan SPP-nya itu agak sedikit berkurang dibandingkan yang mulai dari tamat SMA. Kemudian ini tadi kemudahan yang telah disampaikan oleh Ketua Yayasan kita. Kampus kita silakan mendaftar dengan hanya membayar Rp350.000 saja. Ini bisa langsung kuliah. Uang SKS-nya gratis. Kemudian SPP dan bangunannya bisa diansur. Bisa diansur per semester, bisa diansur per bulan, atau bisa diansur per minggu. Bahkan per hari pun kita terima.
Dan alhamdulillah kampus kita termasuk biaya kampus yang termurah di Provinsi Riau. Dan mudah-mudahan nanti ini target kita karena 3 tahun atau 4 tahun yang lalu dari 2017 sampai hari ini kita ada prodi 2 prodi PGMI dan PIAUD, kita sudah melebihi dari 1.000 orang mahasiswa. Namun untuk tahun ini kita sudah memiliki tambahan 3 prodi baru, maka target kita insya Allah tahun ini akan mencapai 1.000 orang mahasiswa untuk mahasiswa barunya. Dan insya Allah tahun depan target kita kedepannya adalah ingin membuka prodi baru, penambahan prodi baru. Kita akan targetkan menambah 5 program studi baru dan kita jadikan nanti menjadi 3 fakultas. Karena target kita insya Allah kedepannya akan merubah status menjadi institut ataupun menjadi universitas. Jadi mohon doa dan dukungan kita bersama. Kemudian di samping itu, kampus kita alhamdulillah menyediakan beberapa beasiswa. Dan ini beasiswa telah didapatkan oleh mahasiswa kita yang telah berlalu. Mulai dari beasiswa bidik misi yang sekarang namanya beasiswa KIP. Ini beasiswa langsung bantuan dari pusat. Dibantu biaya kuliahnya dari awal sampai tamat kuliah. Kemudian nanti ada beasiswa berprestasi, ini juga bantuan dari pusat dan alhamdulillah beberapa orang mahasiswa kita mendapatkannya. Kemudian ada beasiswa Pemprov Riau. Ya, ini untuk 3 tahun belakangan ini kita alhamdulillah mendapatkan setiap tahun lebih dari 50 orang mahasiswa dapat beasiswa. Dan mudah-mudahan tahun ini kita sudah majukan lagi, targetnya lebih kurang 60 orang. Dan tahun depan sudah kita ajukan lagi untuk pencairan 2023 itu akan kita targetkan mudah-mudahan nanti cair sebanyak 100 orang mahasiswa. Kemudian juga ada beasiswa tahfiz Quran. Untuk tahfiz ini ada 2 beasiswa dari yayasan, kemudian ada dari pusat. Kalau dari yayasan nanti akan dites dulu, akan ada diskon uang pembangunan. Kemudian kalau dari pusat itu akan diseleksi dan akan diminta bukti sertifikat bahwa sudah hafiz Quran. Itu telah didapatkan oleh teman-teman kita atau kakak seniornya yang telah lalu. Kemudian ada beasiswa bansos juga dari Pemprov dan beasiswa Basnas. Basnas ini ada dari kabupaten kota masing-masing maupun di provinsi. Di Basnas selagi kita mengurus ada surat aktif kuliah kemudian memiliki nilai, maka ini bisa diurus. Karena syarat untuk pengurusan Basnas di beasiswa Basnas ini mudah sekali. Jadi siapapun mahasiswa yang mengurus Basnas, kalau lengkap persyaratannya itu insya Allah cair. Jadi bagi mahasiswa yang senior maupun yang calon mahasiswa baru, beasiswa ini jangan diabaikan. Nggak dapat pun ke-6-6-nya minimal 1 diantaranya mudah-mudahan kita dapatkan untuk bisa membantu biaya kuliah kita. Kemudian untuk media sosial kita nanti bisa dilihat ya. Ini di website kita, bisa di searching di Google State LPH Riau. Jadi informasi bisa melalui website. Kemudian juga bisa terlihat di Facebook. Kita punya Facebook dan punya Instagram. Dan ini terakhir ada yang terlupa saya sampaikan bagi yang mahasiswa baru untuk pilihan kelas di sini. Jadi untuk pilihan kelas beragam. Kalau memang bisa kuliahnya kelas Senin sampai Kamis, maka kita sediakan kelasnya. Ini kuliahnya dari pagi sampai siang. Kalau memang dosennya berhalangan sampai siang, mungkin siang sampai sore. Bisa diatur, jadwalnya bisa diatur. Kesepakatan antara mahasiswa dan dosen. Kemudian boleh juga nanti kalau memang kuliahnya tidak bisa hari Senin sampai Kamis, umpamanya bekerja, kuliah sudah bekerja, kita sediakan kelas. Ada kelas malam. Malam itu ada Rabu, Kamis dan Jumat. Mulai dari biasanya jam 19 atau setelah Isya berkisar sampai jam 23 atau sampai jam 22. Atau mungkin kalaupun malam bekerja bisa luangkan waktu 2 kali seminggu, kita sediakan kelas Jumat dan Sabtu. Jumatnya yang siang sampai sore, sedangkan Sabtu dari pagi sampai sore. Dan kemudian untuk sistem perkuliahan tetap kita sediakan nanti perkuliahan tatap muka. Bagi yang bisa kuliah tatap muka itu kita sangat anjurkan. Kemudian kalau memang tidak bisa kuliah tatap muka, mungkin berada di luar kota Provinsi Riau atau berada di luar kota,
mungkin berada di Dumai atau di Jakarta atau di luar negeri, tetap kita terima mahasiswanya dengan sistem daring ataupun online. Sama dengan sekarang ini kita melakukan pertemuan ta'aruf akademik. Kalau tidak bisa tetap muka, boleh kita gunakan daring ataupun online. Karena pemerintah memberikan izin untuk kuliah daring itu. Yang tidak boleh itu adalah kuliah jarak jauh atau namanya dosen langsung ke sana, itu tidak boleh. Tapi kuliahnya sistem daring ataupun sistem online itu masih diizinkan. Kemudian terakhir ini untuk prodi yang baru, kalau sekiranya ada yang telah memilih di antara 5 prodi ini, ya mungkin dari awal mendaftar mengambil prodi PKMI, rupanya tertarik dengan prodi yang baru, ingin namanya MBS, ingin gelarnya sarjana ekonomi, maka kita izinkan untuk pindah prodi. Namun pindahnya jangan tunggu kuliah dulu. Sebelum kuliah dilaporkan ke pihak akademik bahwa ingin pindah prodi. Ya, jangan pula semester 3 bisa ingin pindah ya. Nah, tapi yang semester 3 yang agak senior yang ingin pindah prodi kami tidak anjurkan. Nah, namun kalau pengen juga pindah juga diperbolehkan, tapi mulai dari semester 1. Jadi ketika kelima prodi ini adalah prodi baru semua. Ya, semua kelima ini peluangnya besar untuk peluang kerja. Kalau ingin untuk jadi guru, silakan pilih yang nomor 1 sampai nomor 4. Kalau ingin nanti gelarnya SE atau ingin kerja di perbankan, nanti silakan pilih di prodi MBS. Dan 5 prodi barunya nanti insya Allah akan kita ajukan di tahun ini, dan juga mudah-mudahan kita bisa membuka program S2. Jadi ini semuanya butuh dukungan dari kita bersama. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan untuk menghemat waktu, karena nanti akan ada kegiatan lainnya yang akan ditajak oleh BEM. Juga terima kasih kepada seluruh pengurus BEM yang telah mensukseskan acara kita hari ini. Dan sekali lagi kami ingatkan, ini adalah ta'aruf akademik gelombang pertama. Maka untuk gelombang kedua, ketiga dan seterusnya tetap akan kita adakan. Dan terakhir perlu kami sampaikan bahwa dari tahun 2017 sampai tahun 2021 kita selalu mengadakan tes ujian masuk. Jadi kita tes, tapi tahun ini kita tidak akan tes lagi. Jadi bagi yang mendaftar, kalau memenuhi persyaratan sebagai calon mahasiswa, itu langsung lulus 100% menjadi mahasiswa Al-Kifayah. Jadi kita tidak pakai tes. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.